Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Familia Fingargunansyah dengan NIM 2161210115 dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi al-akhlaki makarima liutamima bu'istu innama. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Menurut saya, hadis yang menyatakan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia adalah salah satu hadis yang menggambarkan peran Nabi Muhammad SAW dalam menyempurnakan akhlak dan etika manusia. Ini tidak berarti bahwa beliau diutus tanpa membawa ilmu atau bahwa ilmu itu tidak penting dalam Islam. Faktanya Nabi Muhammad SAW adalah pembawa wahyu, dan dalam wahyu tersebut terkandung banyak pengetahuan dan ajaran yang penting untuk kehidupan umat manusia. Penting untuk memahami bahwa hadis ini menekankan aspek penting dari ajaran Nabi Muhammad, yaitu etika dan akhlak yang baik. Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin politik dan agama, tetapi juga seseorang teladan moral yang membawa pesan kebaikan, toleransi, kasih sayang, dan etika dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Dalam menjalankan ajarannya, beliau menunjukkan kepada umat manusia bagaimana bersikap dan berperilaku dengan baik dalam semua aspek kehidupan. Namun, selain menekankan etika dan akhlak yang mulia, Nabi Muhammad SAW juga membawa wahyu ilahi yang mencakup bahwa banyak aspek ilmu seperti hukum, teologi, sains, sejarah, dan banyak lagi. Oleh karena itu, ilmu dan pengetahuan juga memiliki tempat yang sangat penting dalam Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memperoleh ilmu dari wahyu Allah melalui Al-Quran dan juga dari pengajaran langsung dari beliau. Ilmu adalah salah satu fondasi penting dalam agama Islam, dan umat Islam dianjurkan untuk mencari ilmu dan pengetahuan sebagai cara untuk memahami dunia dan memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, meskipun hadis tersebut menekankan peran Nabi Muhammad SAW dalam menyempurnakan akhlak yang mulia, hal ini tidak berarti bahwa ilmu itu diabaikan. Sebaliknya, ilmu memiliki tempat yang sangat penting dalam agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmu dan hikmah yang sangat penting bagi umat Islam. Pertanyaan yang kedua adalah, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Menurut saya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki makna dan manfaat yang berbeda daripada manfaat bagi beliau secara pribadi. Karena beliau adalah manusia yang dianggap maksum atau tidak berdosa dan sempurna dalam keyakinan Islam. Solawat terhadap Nabi Muhammad SAW tidak memberikan manfaat atau kebaikan tambahan bagi beliau, karena beliau telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah. Namun, ada beberapa manfaat penting dalam bersolawat yang berkaitan dengan individu yang melakukannya. Yang pertama, penghormatan dan kasih sayang. Sholawat adalah cara yang paling kuat untuk mengekspresikan penghormatan, cinta, dan kasih sayang terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketaatan kepada perintah Allah. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah dalam Al-Quran, dan menjalankannya adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Yang ketiga, berkah dan pahala. Dalam Islam, melaksanakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai amal yang baik yang dihargai oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah pembersihan hati dan pemurnian jiwa. Melakukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat membantu membersihkan hati dan jiwa seseorang, serta menghilangkan dosa dan kegelapan dalam diri sendiri. Yang kelima, mengenang teladan. Sholawat adalah cara untuk merenungkan dan mengenang ajaran teladan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam ringkasannya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah cara untuk memberikan manfaat kepada beliau secara pribadi, tetapi merupakan cara untuk menghormati, mengingat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan ketiga, mengapa kita harus berakhlak kepada Allah? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah. Menurut saya, jawabannya adalah karena Allah lah yang telah menyempurnakan penciptaan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu hukumnya wajib.
Berikutnya adalah bentuk-bentuk akhlak kepada Allah. Sebelumnya akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Yang akhlak terpuji contohnya seperti sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, dan santun. Dan yang terakhir adalah tawakal. Yang akhlak tercela sebagai contoh adalah sifat sombong, iri, dengki, tamak atau serakah, hasad, takabur, ghibah, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari UTS Akhlak Tasawuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.